Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kembali kita bersua dalam acara sesuluh. Kembali saya menghadirkan narasumber Dr. Anes Ida Bagus Putu Suambe, MA, PhD. Om Swastiastu Tuan Haji. Om Swastiastu Tuan Haji. Kali ini kita akan berbincang mengenai 5 me yang disebut dengan Panca Me. Apa itu Panca Me? Apa saja unsur Panca Me? Dan mengapa Panca Me itu menjadi penting? Saya kira perbincangan ini akan menarik. Tuan Haji Bagus Putu Suambe, barangkali para pemirsa dan umat sedharma dimanapun berada itu membutuhkan penjelasan mengenai Panca Me. Apa itu Panca Me? Kemudian apa saja unsurnya? Dan di mana sumber-sumber itu dapat kita temukan? Durusan Tuan Haji. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Profesor Ida Bagus Yuda Triguna yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi sekaligus belajar dalam topik yang akan kita bahas bersama, yaitu Panca Me dalam upacara Yarnia di Bali. Ya. Topik ini sangat menarik. Mengapa demikian? Karena Panca Me ini sudah dilaksanakan, meresapi pelaksanaan agama Hindu, khususnya yang ditradisikan di Bali. Panca Me atau Panca Makara, disebut juga dengan Panca Tattwa, disebut juga dengan Panca Mudra, Kula Derwya, Kula Tattwa. Begitu di literatur buku-buku tantra yang saya baca dari penelitian tokoh tantra pada tahun 1920-an, yaitu Arthur Avalon. Beliau yang begitu berdedikasi melakukan penelitian-penelitian di bidang tantrayana di India. Nah, Panca Me ini jelas merupakan sadhana. Sadhana nih King ya. Sadhana dalam ajaran tantra. Sadhana adalah disiplin spiritual. Di mana disiplin spiritual itu menggunakan Panca Me. Panca Me, namanya Panca Me itu 5 kata yang dimulai dengan suara ma. Karena ma berjejer disebut dengan makara. Pertama adalah mada atau madye. Mada atau madye artinya minuman keras atau alkohol. Yang kedua adalah mamse. Mamse artinya daging. Yang ketiga adalah matsya. Matsya. Artinya ikan. Yang keempat adalah mudra. Artinya biji-bijian. Ada juga makna lain, yaitu gerakan tangan atau gerakan tubuh. Yang kelima adalah maituna. Maituna artinya hubungan seks. Nah, itu yang disebut dengan Panca Me. Nah, dari mana sumbernya ini? Sebelum itu, izinkan saya sedikit menyinggung tentang agama yang kita warisi di Indonesia, khususnya di Bali. Bahwa agama yang kita warisi di Bali, itu setelah saya coba pelajari, ternyata bersifat inklusif. Ke dalam. Integratif. Sintetik. Dan holistik. Karena paham-paham yang ada, yang sampai ke Indonesia pada zamannya,
pada zaman kuno itu hampir semuanya ada, diakomodir, diberikan posisi, Nggih. ditata demikian rupa, baik dalam tataran taktwe, sesana maupun upacara. Tidak dipertentangkan. Tidak dipertentangkan dan tidak dihancurkan atau tidak dikesampingkan. Nggih, nggih. Nah, menurut penelitian Dr. Goris, saya kira teman-teman Nggih. sudah banyak yang tahu, tahun 1950-an itu, bahwa di Bali pernah ada sekte-sekte yang menurut beliau itu ya ada kurang lebih 9 ya. Antara lain yang pertama itu adalah Pasupata. Nggih. Pasupata, sebuah sekte Siwa yang tertua. Nggih. Yang kedua adalah sekte Bhairava, ya. Yang ketiga adalah sekte Vaisnava, kemudian ada Sogata atau Buddha, ada Brahmana, Resi, Ganapati, dan Siwa Siddhanta. Siwa Siddhanta yang Nah, kita sekarang fokus ke Tantra, bahwa Bhairava itu adalah salah satu mazhab dari ajaran Tantra, dan itu menurut Goris sudah disebutkan. Jadi sumber-sumber tertulis kita, seperti teks-teks tutur maupun kekawin dan juga yang lain banyak yang bersifat tantris. Misalnya Sutasoma, sebuah kekawin yang bersifat Buddhistik dan juga tantris. Tantris. Ya. Sangat jelas di sana. Kemudian Negara Kertagama dan juga teks-teks yang lain termasuk teks-teks tutur yang kita warisi di Bali juga sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran tantris. Hal ini membuktikan bahwa tantras itu pernah ada secara arkeologis di Jawa. Tinggalan-tinggalan yang bersifat tantris itu banyak ya. Misalnya Raja Kertanegara beliau juga melaksanakan ajaran tantris. Nah, di Bali juga ada peninggalan arca di Pura Keboredan di Pejeng, itu disebut dengan arca Siwa Berawa juga memperlihatkan bahwa ajaran tantris pernah ada dan itu tidak hilang. Sampai sekarang ada jejak-jejaknya dan nanti kita bisa temukan di dalam upacara yang kita warisi, kita laksanakan sampai saat ini. Nah, itulah sumber-sumber ajaran Tantra yang sempat kita pelajari dan sampai ke Indonesia. Nah, mengenai kapan ajaran Tantra itu sampai ke Indonesia, ini masih belum pasti, tetapi peninggalan-peninggalan di Bengal, West Bengal itu ada seorang raja namanya Dinasti Pala. Mulai saat itulah menurut beberapa peneliti, ya, orang-orang India yang melakukan penelitian mencurigai bahwa Tantra itu sampai ke Indonesia melalui jalur West Bengal. Ya. Di Dinasti Pala di sana ada beberapa prasasti yang mengatakan demikian. Dan sampailah di Jawa, dari Jawa berkembang sampai ke Bali dan sampai sekarang kita masih melaksanakan ajaran-ajaran itu dalam sebuah agama yang holistik, yang integratif, apa yang kita warisi sekarang. Ya, bisa enggak Tuh Haji secara lebih konkret menjelaskan kepada para pemirsa bagaimana Pancema itu yang juga di dalamnya mengandung dimensi tantrik itu dilaksanakan, dipraktekkan, diimplementasikan dalam tradisi Bali. Namun sebelumnya izinkan saya sedikit menjelaskan bahwa di dalam tradisi Tantra itu ada dua marga atau dua cara. Yang pertama ini disebut dengan Wamana Cara. Iya, Wamana Cara. Ya, Wamana Cara diterjemahkan sebagai jalan kiri. Yang kedua adalah Daksina Cara, diterjemahkan sebagai jalan kanan. Barangkali di Bali ini menjadi pengiwa penengan. Pengiwa dan penengan. Yang Wamana Marga atau Wamana Cara itu diterjemahkan Pancamakara itu dalam tanda kutip secara kasar. Jadi Pancema itu, jadi misalnya Maituna, misalnya, hubungan seks memang benar-benar hubungan seks yang dilakukan seperti dalam acara ritualnya sebut dengan Cakra Puja itu dalam ajaran Tantra. Kemudian juga daging, ya, kemudian juga minuman keras, muda dan seterusnya itu diterjemahkan seperti itu. Diterjemah letterlek. Iya, letterlek seperti itu, sehingga ada praktek-praktek menyantap itu, bahkan menyantap kadang-kadang
dalam konteks bukan dalam konteks spiritual tapi dalam konteks istilahnya ngulurin indria. Ya. Nah, itu juga tidak benar. Tidak benar. Ya. Ya. Sekarang dalam konteks pemahaman daksina cara, nah ini lebih halus, Ya. lebih ke dalam dia, di mana praktek atau pelaksanaan yoga itu menjadi sangat penting. Ya, misalnya dalam bidang yang pertama tadi itu, misalnya adalah minuman keras, mada atau matsya. Ya. Nah, di dalam praktek yoga, para penganut paham tantra itu bagaimana melalui proses yoga mengeluarkan cairan dari otak itu ke bawah sampai di langit-langit. Ya. Ya. Lalu cairan itu diambil atau dirasakan begitu. Ya. Dia rasakan melalui lidah. Tetapi tidak sembarang posisi lidah, ada disebut di sana kecari mudra. Jadi dengan posisi tertentu lidah itu mengambil Cairan tadi. cairan atau gland dalam bahasa Inggris itu, sehingga dirasakan sebagai jadi amerta itu seperti rasanya seperti dalam Wamanacara itu merasakan anggur, alkohol, minuman keras seperti itu. Ini ya. Jadi dia lebih ke dalam ya. lebih sublim. Ya, sublim ya. Begitu juga yang lain seperti mamsa, yang mamsa makan daging. Ya. Seperti ini adalah pengendalian wicara, pengendalian lidah. Jadi melalui posisi tertentu lidah itu, melalui kecari mudra misalnya, itu bagaimana lidah ditekuk ke belakang, Ya. ujung lidah ditekuk ke belakang, seolah-olah seperti kita menyantap daging. Pada saat itulah terjadi kenikmatan. Kenikmatan. Jadi seperti semuanya orang ke dalam dibawa ya. Semua ke dalam. Ya. Termasuk yang lain. Itu penjelasannya sedikit agak agak ke dalam sedikit. Ya. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan tadi, bahwa dalam pelaksanaan upacara di Bali, leluhur kita tidak serta-merta menelan itu semua, mengambil daksina marga maupun wamana marga. Ya. Jadi di sini saya melihat suatu kearifan kita, bahwa karena agama yang dibangun oleh masyarakat, oleh leluhur kita adalah agama ritual, maka ini unsur pancamo itu masuk ke dalam ritual. Ya. Karena agama masyarakat, kalau agama individu ya silakan. Kalau mengambil wamana cara ya silakan. Kalau mengambil daksina marga ya silakan. Ini tetapi agama komunal. Masyarakat, agama komunal, agar ya. semua mempunyai kesempatan untuk beragama, sehingga dibuatlah agama dalam tanda kutip seperti itu. Dibuatlah agama yang ritual. Dengan kata lain juga ritual ini mempertemukan antara jenana dengan karma. Jadi jenana dan karma itu bertemu di sana. Iya, memadukan. Tidak dipertentangkan. Iya. Seperti dalam tradisi India itu sangat dipertentangkan antara jenana kanda dengan karma kanda. Ya. Dipertentangkan. Jika orang sudah mempelajari Upanishad, sudah mengambil jenana kanda, itu tidak sama sekali mengambil karma kanda. Karma kanda lagi. Ya. Tetapi kalau masih sedikit-sedikit ngambil karma kanda itu, ya itu tidak konsisten dan tidak konsekuen namanya. Asal dia sudah menggunakan bunga, asal menggunakan alat-alat upacara, air dan sebagainya, itu sudah karma kanda. Karma kanda. Ya. Tapi kalau jenana itu memang sama memuja sekali. Beliau adalah formless, nirupa, nirguna. Jadi semua nir di sana. Tidak perlu lagi ada sarana macam-macam. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana tradisi ring Bali punika. Kita bisa mulai dari dari mada itu, madya itu, yaitu alkohol atau minuman keras. Di mana digunakan? Di mana digunakan? Nah, para ibu-ibu ya, pasti sampun uning niki kan. Ini sampun jaga mecaru, wenten taur punika pasti wenten arak, berem, toyo nalar dika, disebut dengan sajang ratang puniki, disebut dengan ketabuhan atau tabuh. Itu harus. Jadi seblok-blok anak Bali punika uning niki. Napi jeblok nih ten uning napi. Tenawang mandra. Tapi cukup arak, berem, toyo. Punika pinaka sarana nyomia.
putu kale. Nggih. Nike. Nggih. Dan juga tidak hanya itu, ada elemen tertentu dalam Banten punika nganggen tape. Tape. Berem Tape. juga. Nggih. Nganggen tape yang kari catur punika wonten tape warna barak, warna putih, warna kuning, warna selem nganggen injin punika. Iya. Pasti sampun ini galungan raga pasti pun nganggen serana tape punika. Nika silih senungil saking ajaran tantra niki Iya, adalah niko unsur made. mada atau madya gitu disebut Ya, mada atau madya. madya minuman keras atau alkohol. Punika yang pertama. Mamsa. Mungkin mamse, Nggih. puniki akeh Daging. pisan, waduh. Puniki akeh pisan, puniki pemargi Nggih. daging utawi ulam-ulaman puniki. Nggih. Secara garis besar itu bisa dibagi menjadi 3 binatang atau satu sane hidup di air, Air. ya, di Nggih. air termasuk laut, danau, puniki, tukad, sungai. Lalu binatang yang hidup di darat atau di pegunungan. Nggih. Yang ketiga hidup di udara. Udara seperti kedis, burung dan sebagainya punika. Ini. Nah, jadi ada beberapa lontar yang menyatakan penggunaan ulam-ulaman puniki satu ring sejeroning upacaranya, misalnya wenten lontar Napi Bamakerti, wenten Priambon Banten, punika wenten lontar Ariangon dan sebagainya punika akeh sani nyihnayang bahwa berdasarkan sastra itu memang wenten sani nginekayang kiraga wenang nganggen beburon utawi satu sejeroning raga wangun yagnya. Nah, punika yen puniki akeh pisan umpami ulam mlejebos nggih. Punika yen jaga kemudian caru puniki jaga taur kesangu umpami punika kita sampun manut agung alit taur punika nggih. Yen sampun manik sumpah punika taur agung punika sinah sampun mekudang-kudang satu punika kangge. Nggih. Nika mamsa. Mamsa punika daging. Nggih. Yang ketiga. Yang ketiga punika matsya. Matsil. Matsya punika ikan. Ikan. Ya. Ikan bahasa Inggrisnya fish memang nerden karena ikan juga berarti daging. Apa ikannya gitu berarti. Apa B ya kan? Ikan artinya niku sane hidup di laut di ring segara, ring danu, ring tukad punika. Nah, puniki pengetahuan umum iraga sareng sami ibu-ibu ya karya Banten. Misalnya iraga ngarya Banten soda punika. Jak punika sampun menaging kanjak, kacang, komak, sahur. Nah, kacang, komak, sahur, gerang. Iya. Punika jak sampun sapunika anunya pengetahuan kita bersama. Nika. Nah, gerang puniki punika napi matsya punika. Nggih, matsya. Nggih. Laris akeh nganggen punika itat kala jaga karya agung utawi karya catur umpami punika wonten mekudang-kudang ikan, jenis ikan. Itu ada 8 jenis kalau tidak salah ikan. Ya, matsya. Ya. Matsya digunakan dalam pembuatan Banten catur. Misalnya yang pertama itu adalah ikan yang disebut dengan terenggiri, kemudian wenten bandeng, wenten sudemale, wenten gulama, pakung, laris banding, dan terakhir punika adalah kuye sapunika disebutkan. Punika jenis-jenis ikan yang digunakan dalam pembuatan Banten tertentu, misalnya dalam pembuatan Banten atau bakti catur. Terus yang keempat mudra. Mudra. Nah, punika wonten kekalih puniki artos nyane. Sane pertama punika biji-bijian. Sane kaping kalih punika gerakan tangan atau gerakan tubuh. Nah, biji-bijian puniki kangen ring terkala jaga raga ngarya Banten. Nah, para wiku tapi ini sampun uning pisan punika. Biji-biji napi yang kali wawuh titiang matur sampun kacang komak, kacang komak, laris beras, beras, ini iraga ngarya daksina, wonten beras, wonten tingke, wonten pangi, punika wonten kelapa, punika biji. Nggih, sami nika biji. Wija utawi biji. Nggih, laris yen karya Gajah Suci utawi Panjagjag punika ya. Punika wonten biji
sage, wenten joleh, kekare, Nggih. wenten injil lilit, wenten majekane, dan seterusnya. Nggih. Akeh apureun uning. Nah, sami punika Ini akeh di biji-bijian, nggih. wiku tapi ini uning Nggih, sampun uning. sanencen maste sage, sanencen maste joleh, kekare punika uning laris sapunapi tetandingane punika Nggih. ide-ide suningnya Ada aturannya. Nggih, wenten aturannya. Yang terakhir yang kelima maituna. Nah, maituna puniki nenten dipahami, diterjemahkan secara vulgar. Wonten nganggen simbol-simbol. Nggih. Nggih, dawuh niki sampun ditiyang matur kita kala maosang porosan utawi kuangen punika iriki Banten punika sealit-alit Banten punika nganggen porosan. Nggih. Pasti sampeyan nganggen porosan. Yen nenten nganggen porosan punika durung ya lengkap. Duyo kewastanen Banten utawi bakti punika. Inggih punika nganggen porosan iriki sampun Simbol. benten sanika bawa silih asih punika. Nggih. Patemuaning perdana kelawan Uruse. Punika. Uruse perdana. Nah, Nggih. iki sampun ditiyang menjelaskan punika benten unsur-unsur Brahma Wisnu Swara punika, laris benten unsur daun punika, unsur keikhlasan, kesucian punika. Puniki syarat minimal sampun jaga ngarya Banten sejeroning tradisi raga sane tamiring Bali pastike sampun nganggen porosan. Nggih, nggih. Punika unsur-unsur pancema sane sampun masuk sampun ngeranjing ning pelaksanaan upacara ya, ritual sane raga warisi rikiring Nggih, Bali sapunika sane panggil nggih. Waduh, ini luar biasa. Saya sendiri sering mendengar pancema, tapi uraian yang menunjukkan bahwa pancema sebagai tanda kutip ideologi tantra yang masuk ke dalam tradisi Bali itu luar biasa. Lalu pertanyaan kita sekarang, era kekinian, kira-kira sapunapi pelaksanaan itu? Sandukan tantra punika bersifat esoterik dalam literatur, Ya. bersifat rahasia. Ya. Enten dados kesobiahang secara publik sapunika. Ya. Punika bersifat individu, murid kelawan guru sapunika. Nah, tetapi dalam tatanan upacara di Bali sandukan sampun masuk punika ring upacara upakaryanya. Nah, haris sapunapi mangke diraga memaknai punika. Punika makwe sane presida iraga jaga resepang raris bagaimana kita menjabarkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa iraga kantun ngerayunang ulam Yeah. nggih. Masih ngerayunang ulam mengkonsumsi ikan. ya sadukan punika surudan tapi lungsuran di betara. Lungsuran di betara raris enten kayu niraga ngerayunang nas sapunapi antuk punika kan sampun utama pisan surudan betara. Punika konten pengendalian punika nenten kita harus seimbang sapunika nggih. Ini ngerayunang napi je punika mangle seimbang punika gizi punika mangle seimbang sandukan iku enten kandungan-kandungan protein sane nenten kekeniang sane genah sane tiosan sapunika. Nggih, pada daging itu dapat kita. Sapunika nalar ngerayunang minuman keras yen oneng seneng sapunika wantah pengendalian Nggih. manut pengendalian ring ajaran yoga punika. Nggih. Sapunika nalar maituna hubungan seks punika nika mawinan akeh lontar-lontar raga sane ngenikayang indek sanggamu punika. Nggih. Mangga nenten agama sanggamu punika nguli laku sapunika. Nggih, nganggo Nguli wang laku kena. nganggo wang kena nganggo wang kayun ira kana misalnya enten dados punika wenten aturan arainan api dados iraga. Iya. Punika sarang rabi arainan api nanenten punika sampun sampun wenten watasan-watasan Etiknya, punika. nggih. Sapunika nalar biji-bijian punika mudra punika patut iraga punapi melestarikan puniki melestarikan alam ya. Terutama bahan-bahan upacara sarana-sarana upacara sane sampun agak langka punika. Umpami ngerarah napi mungkin biji misalnya
biji sage, biji pale, harus biji majekane, majelilit, harus biji-biji yang lain punika, jebu gadung dan sebagainya punika sasan-sasan mewah punika. Karena itu harus. Karena itu mari kita tanam punika. Nah, nika sampun melestarikan. Karena dia tidak hanya semata-mata untuk konsumsi, tetapi juga sarana persembahan. Dan niki mangda wenten menawi pemerintah, menawi yayasan atau pihak-pihak swasta sami kayun melakukan puniki penanaman, penanaman langka. Umpami punyan buah puniki, punyan buah agak sulit sekarang rada punyan buah punika, tapi malah ring perkotaan punika. Sandukan tumbuhnya punika lamban, niki frekuensi kangen punika sering sapunika. Puniki mangda iraga sareng sami memahami pancema punika, pancemakara secara holistik dan dikendalikan oleh ajaran yoga. Sapunika terus dekaten nggih. Para pemirsa Yuda Triguna Channel, begitulah uraian yang dapat disampaikan oleh narasumber betapa kedudukan pancema dalam hilu itu penting, khususnya Hindu Nusantara, teristimewa Hindu di Bali. Pancema telah diimplementasikan dalam begitu banyak ritual Hindu. Oleh karena itu, agar pancema ini juga berjalan optimal, tentu kita juga sebagai insan Hindu punya motivasi, niat baik untuk melestarikannya, untuk bersama-sama menanam, memelihara semua unsur-unsur yang bersumber dari pancema tadi. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.